Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita bersyukur Allah masih berikan kenikmatan kita berupa iman dan Islam. Terlebih hari ini masih Allah berikan kita kenikmatan merasakan indahnya bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Ketika kita mendengar kata perpisahan, pasti terbesit sebuah kesedihan di dalam jiwa kita. Kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka manakala ada hal-hal yang kemudian belum kita lakukan secara maksimal, maka sekali lagi kesedihan pasti akan kita rasakan begitu mendalam. Hadirin dimanapun Anda berada, insya Allah kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan kultum pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Apakah perpisahan kita penuh dengan makna, atau perpisahan kita hanya sekedar berpisah dan tanpa menyisakan bekas yang mendalam atau yang berarti sedikit pun. 10 hari terakhir bulan suci Ramadan kita mengetahui secara bersama adalah hari-hari yang insya Allah spesial. Terlebih di dalamnya kita sudah mengetahui secara bersama terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menggapai itu semua dengan harapan agar senantiasa bisa Allah istiqomahkan di jalan kebaikan. Baik, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membahas tentang 3 golongan orang yang kemudian bisa ataupun tidak bisa, kalau bahasa kampungnya, untuk memaksimalkan waktu-waktu terbaik di bulan suci Ramadan, yakni di 10 hari, bahkan di keseluruhan bulan suci Ramadan. Ulama pernah berkata bahwasannya Ramadan ini ibarat pasar. Bahwasannya ada 3 golongan yang memaksimalkan ketika berada di pasar. Maka kita akan coba sedikit mengupas 3 golongan tersebut. Kita termasuk golongan yang mana nih? Nah, seperti itu. 3 golongan ini adalah golongan yang pertama ketika berada di pasar, atau umpamanya tadi bulan suci Ramadan itu adalah pasar. Satu golongan atau golongan yang pertama ini ketika dia berada di pasar atau berada di bulan suci Ramadan, dia hanya melihat-lihat saja. Kalau bahasa kampung kita belek-belek ya gitu. Nengok-nengok baju, nengok-nengok peralatan rumah tangga, nengok-nengok apa yang ada di pasar tersebut. Tapi ketika dia belek-belek nengok-nengok tersebut, ternyata dia tidak membelinya. Dan ternyata dia tidak nak ngambil apa yang ada dalam pasar tersebut. Kan sayang tuh, kan rugi. Ketika berada di pasar itu harusnya dia bisa membeli apa yang ada di situ untuk kemudian dimaksimalkan untuk digunakan atau apapun itu tujuannya, ya kan? Nah, selanjutnya ada golongan yang kedua. Ketika dia berada di pasar, dia beli pakaian, dia beli apapun itu yang ada di pasar, lalu kemudian dia hanya membeli saja tanpa digunakan atau dimaksimalkan untuk hal yang lainnya, hanya membeli saja, udah itu dibawa balik ke rumah. Nah, inilah kemudian nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, dia ketika membeli di pasar tersebut, lalu kemudian barang ini yang dia beli di pasar dijual kembali di tempat yang lain. Nah, inilah kemudian golongan yang insya Allah mudah-mudahan kita harapkan secara bersama. Kita umpamakan tadi bulan suci Ramadan itu adalah pasar. Bab pasar pasti menyediakan banyak sekali yang dijual. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan. Bersedekah keutamaan jauh lebih besar dari bulan-bulan biasa. Beramal ibadah misalnya kita tilawah, kita sholat rawatib atau sholat sunnah.
maka pahalanya jauh lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Maka sekali lagi disediakan seluruh fasilitas yang begitu luar biasa di pasar tersebut atau di bulan Ramadan. Nah, golongan pertama ini dia hanya menengok-nengok saja, membelek-belek aja yang kita tengok tadi ya. Dia hanya dilihat-lihat aja, oh ini bagus nih, oh ini cantik nih, oh ini indah nih, tapi tidak dibeli dengan usahanya sendiri. Itu rugi sekali. Dia udah Allah beri kesempatan untuk hadir, untuk masih mendapatkan usia, sisa umur hidup di bulan suci Ramadan, tapi tidak bisa mengambil atau membeli dengan usahanya sendiri apa yang ada, yang tersedia di bulan suci Ramadan, atau tadi kita umpamakan pasar tadi. Nah, ini golongan yang rugi. Jadi standar biasa-biasa saja, ibadahnya biasa aja, puasa ikut-ikut aja, orang puasa-puasa, ya kan? Lalu kemudian melihat aktivitasnya seperti biasa saja di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya perlu kita koreksi kalau sejauh ini kita ternyata hanya standar biasa-biasa aja. Tidak ada yang meningkat dalam keseharian kita atau ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Nah, itu termasuk golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ini golongan yang baik sebenarnya. Ketika dia berada di pasar tadi, umpamanya bulan suci Ramadan, dia mampu membeli apa yang ada di sana. Atau dalam artian dengan usahanya dia membeli, dengan usahanya dia melakukan ibadah. Dia beribadah, bersedekahnya insya Allah meningkat. Ya, kemudian baca ayat suci Al-Qur'annya meningkat. Kemudian sholat-sholat sunnahnya meningkat, zikrullahnya meningkat di bulan suci Ramadan. Tapi ya, dia hanya membeli, lalu kemudian ketika pulang dia tidak memaksimalkan itu lagi, hanya membeli saja, bawa balik ke rumah. Nah, itu umpamanya ketika orang di bulan suci Ramadan hanya memaksimalkan, hanya meningkatkan kadar ibadahnya ketika di bulan suci Ramadan saja. Ketika Ramadan telah pergi atau ketika dia tidak lagi di pasar itu, maka dia kembali seperti biasanya. Ini sudah baik sebenarnya, ketika Ramadan dia bisa maksimal. Tapi pasca Ramadan dia tidak bisa memaksimalkannya, atau tidak bisa memetik setiap apa yang sudah didapatkan di bulan suci Ramadan lalu kemudian ditingkatkan atau bahkan diterapkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini golongan kedua, baik sebenarnya, tapi ada yang jauh lebih baik lagi, yakni golongan ketiga. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, golongan ketiga ini adalah harapan kita bersama. Golongan ketiga tadi kita umpamakan ketika di pasar, dia membeli di pasar tersebut, atau ketika dia berada di bulan suci Ramadan, maka dia melakukan peningkatan aktivitas ibadah. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, dia masih istiqomah dengan menjalankan aktivitas itu. Atau umpamanya tadi ketika bulan Ramadan dia membeli apa yang sudah ada di dalam pasar tadi, kita umpamakan Ramadan, ya kan? Lalu kemudian ketika dia pulang ke rumah, dijualnya lagi barang-barang tersebut. Atau ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dia masih bisa memaksimalkan, dia masih bisa menjalankan, bahkan dia senantiasa meningkatkan keimanannya atau kadar ataupun tingkatan ibadahnya ataupun semangat ibadahnya ketika bulan suci Ramadan akan kemudian dibawanya di bulan-bulan yang lainnya, dan senantiasa mohon kepada Allah untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan rutinitas ibadah. Bukan hanya pada saat bulan suci Ramadan saja kita ketat, kita kuat, dan kita semangat dalam ibadah, tapi kita bisa maksimalkan semuanya dengan artian setiap bulan-bulan yang lain, bahkan sampai setahun penuh kita senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar senantiasa dijaga semangat kita dalam beribadah, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mampu memetik pelajaran dari tiga golongan ini. Ketika hari ini kita termasuk dalam golongan yang mana, kita harus mengoreksi diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian tidak merugi ketika datangnya bulan suci Ramadan dan ketika perginya bulan suci Ramadan nanti. Baik, itu saja, mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan amal ibadah kita di sisa-sisa akhir Ramadan kita yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Afwan minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.